Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa bisayna mayyadillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri syuhdatan milisani ya qawli amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang mana alhamdulillah menyempatkan waktu untuk hadir dalam Zoom diseminasi budaya. Ada anggangan gitu ininya. Bu, jangan terlalu dapat, agak ada spasian sedikit. Dan tidak lupa kepada Bapak Ibu peserta Zoom pada hari ini yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan yaitu Zoom meeting diseminasi budaya positif, yang mana insya Allah akan dipaparkan langsung oleh pemateri yaitu Ibu Meli Puji Lestari SPD selaku CGP Angkatan 10 tahun 2024. Dan mudah-mudahan dalam Zoom meeting ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tidak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabi Allah Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan kepada kita selaku umat tuntunannya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul husna di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu wabil khusus yang terhormat Ibu Meli Puji Lestari SPD selaku calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2004. Sebelum dimulai, marilah kita membuka acara bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan agenda diseminasi budaya positif Zoom pada hari ini diberikan kelancaran. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya yaitu kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan. Atas segala hormat kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada pemandu acara, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memberikan sedikit sambutan dalam rangka mewakili kepala sekolah yang pada saat ini berhalangan hadir karena satu dan lain hal, tugas. Yang pertama, saya ucapkan yang terhormat kepada PP atau pendamping praktik CGP Angkatan 10 Kabupaten Subang. Kemudian kepada Ibu Meli Puji Lestari SPD yang saat ini selaku pemateri di acara Zoom meeting dengan tema diseminasi budaya positif.
Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu guru yang ikut dalam acara Zoom meeting diseminasi budaya positif. Yang pertama kali saya mengucapkan atau mengapresiasi yang sangat mendalam kepada kegiatan calon guru penggerak di Kabupaten Subang, khususnya dari SD Bina Bakti yang saat ini Ibu Meli Puji Lestari. Untuk menyingkat waktu, saya selaku wakil dari kepala sekolah tidak banyak memberi arahan atau apapun kepada Bapak dan Ibu. Saya himbau, mari kita laksanakan Zoom meeting ini dengan segala bentuk keseriusan sebagai bentuk untuk memberikan dorongan kepada Ibu Meli Puji Lestari selaku rekan pengajar dari SDN Bina Bakti. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selamat bekerja, selamat melaksanakan Zoom ini dengan segala hasil yang memuaskan atau yang diharapkan. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ikhwan Haris selaku perwakilan dari kepala sekolah yang tidak bisa memberikan sambutan karena ada halangan, ada hal yang perlu dijalankan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan sambutan beliau bisa memotivasi khususnya untuk Ibu Meli Puji Lestari selaku CGP Angkatan 10 tahun 2024. Mudah-mudahan sekali lagi sambutan beliau bisa memberikan motivasi dan kesuksesan untuk Ibu Meli Puji Lestari. Amin. Untuk selanjutnya kami persilakan langsung saja untuk pemateri yang mana akan disampaikan langsung oleh Ibu Meli Puji Lestari SPD selaku CGP Angkatan 10 tahun 2024 yang berjudul yang bertema Diseminasi Budaya Positif. Atas segala hormat kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Bapak Ibu, hari ini saya Meli Puji Lestari akan mendeseminasikan atau memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif di sekolah ya. Nah, di sini saya akan mulai. Tujuan dalam tindakan aksi nyata budaya positif yaitu yang pertama, terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Yang kedua, terbentuknya karakter disiplin yang kuat, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan-pembiasaan positif. Yang ketiga, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, ada pertanyaan pemantik. Nah, setuju atau tidak setuju? Open mic ya, Bapak Ibu ya. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang ketiga, seorang guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang memiliki masalah. Yang keempat, guru berperan sebagai teman. Mangga ada yang mau open mic? Yang pertama itu dapat mendisiplinkan anak. Ada yang mau
hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Jawab aja ya Bapak Ibu ya. Jawab saja. Ya, mangga Bu Nurhon. Hukuman itu menurut Ibu Nurhon, hukuman itu yang pertama dapat mendisiplinkan anak atau tidak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, hukuman dapat mendisiplinkan anak bisa jadi ya Bu ya. Ya. Tapi tidak semua, tapi hukumannya itu tergantung apakah itu mendidik atau enggak gitu. Misalkan kalau mendidik itu saya setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Oke. Yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau tidak? Yang keduanya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau dalam jangka pendek itu masih bisa ya Bu ya, penghargaan seperti misalkan kalau anak tersebut dapat nilai besar, anak tersebut dapat hadiah misalkan. Kalau jangka pendek itu bisa, tapi kalau jangka panjang saya kurang setuju. Baik. Kalau untuk nomor 3, seorang guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang memiliki masalah. Setuju. Menurut saya yang ketiga, seorang guru itu harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang memiliki masalah. Karena selain kita mengajar, kita juga sebagai pendidik ya Bu ya. Kemudian yang keempatnya, guru berperan sebagai teman. Ya. Itu harus supaya anak tersebut tidak merasa canggung, tidak merasa takut bahwa curhatlah ke guru gitu Bu. Baik. Terima kasih Ibu Nurhon. Kita lanjut ke eksplorasi konsep budaya positif. Nah, di sini eksplorasi konsep budaya positif itu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, yang ketiga teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam restitusi 5 posisi kontrol guru, yang ketujuh restitusi ada segitiga restitusi. Yang selanjutnya, yang pertama ini ada perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar ini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut ya Bapak Ibu. Miskonsepsi teori kontrol Dr. William Glasser. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid, yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, yang keempat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut lagi Bapak Ibu. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, atau teori pilihan. Di sini di sebelah kanan saya mungkin ada stimulus respon dan ada teori kontrolnya juga ya Bapak Ibu. Di sini ada realitas kebutuhan kita itu sama dan teori kontrolnya itu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Nah, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, stimulus responnya. Yang kedua, teori kontrolnya itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Selanjutnya teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Nah, stimulus responnya orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus responnya yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya itu model berpikir menang. Ya, lanjut ya Bapak Ibu. Di sini ada Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Ya, lanjut lagi ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada disiplin positif. Disiplin positif ini menurut Diane menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan entristik. Ya, lanjut lagi ya Bapak Ibu. Disiplin positif. Disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, itu ya Bapak Ibu. Lanjut lagi, disiplin positif, tujuan dari disiplin positif yakni menanamkan motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh oleh hukuman ataupun hadiah, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Lanjut lagi ya Bapak Ibu. Nanti ada sesi tanya jawabnya. Tapi sekarang kita selesaikan dulu materinya. Ya, di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Lanjut lagi. Di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya.
Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Diane Gosen 1998. Nah, yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu tidak asing ya Bapak Ibu dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, itu kreatif. Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternalnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Itu motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Lanjut lagi ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan juga ada restitusi. Di mana hukuman itu tidak terencana atau secara tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang selanjutnya ada restitusi. Di restitusi itu ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya. Jadi di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan juga restitusi. Ya Bapak Ibu. Lanjut di yang kedua, itu ada murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Itu dalam hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan restitusinya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, yang keempat, hukuman itu bersifat satu arah. Terus yang selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu sikap guru selalu memonitor murid. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, lanjut lagi. Ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, di sini ada tindakan guru. Baik, boleh open mic lagi ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang ketiga, murid disuruh tidak memakai sepatu seharian karena tidak memakai sepatu hitam. Baik, Bapak Ibu, boleh open mic. Yang mau open mic silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Nurhot. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin menurut saya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Menurut saya itu termasuk hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu termasuk konsekuensi. Kemudian yang terakhir, murid disuruh tidak memakai sepatu seharian karena tidak memakai sepatu warna hitam. Itu termasuk hukuman. Mungkin seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nurhat Azizah. Ya, kita lihat sama-sama jawabannya ya, Ibu Bapak. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, betul tadi apa yang Ibu Nurhat katakan, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu konsekuensi. Yang ketiga, murid disuruh tidak memakai sepatu seharian karena tidak memakai sepatu hitam. Itu hukuman. Ya, lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, Bapak Ibu. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan terjadi. Yang keduanya membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ya pengalaman juga ya Bapak Ibu, kalau misalnya saya pribadi dulu juga apa namanya, bukan sering, tapi ada hukuman untuk anak, tapi membuat kita itu jadi merasa jengkel dan akhirnya udah mah nggak suka sama pelajarannya, nggak suka juga sama gurunya gitu, mungkin ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Yang keempat, anak belajar untuk menyembunyikan masalah. Yang kelima itu mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Nah, di sini ada konsekuensi. Konsekuensinya itu sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak tidak nyaman dalam jangka pendek. Konsekuensinya ya. Terus, anak menghargai disiplin. Terus, anak belajar mematuhi peraturan. Yang kelima, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ya, lanjut lagi ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Seperti itu pertanyaan pemantiknya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, misalnya? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Lanjut. Di sini ada pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu tertentu. Nah, jadi kalau untuk pembentukan keyakinan kelas seperti ini, tadi ada keyakinan bersifat lebih abstrak daripada peraturan, gitu. Terus keyakinan kelas juga berupa pernyataan universal.
Ya, Bapak Ibu lanjut lagi. Di sini ada peraturan. Ada peraturan keyakinan kelas. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yang kedua, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang ketiga, dilarang mengganggu orang lain. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Yang kelima, bergantian atau menunggu giliran. Baik, siapa yang mau open mic, silahkan. Baik, Ibu Nurhot, silahkan. Sebentar, Bapak. Baik, Ibu Nurhot, open mic. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Meli. Menurut saya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya itu termasuk tanggung jawab. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu komitmen, termasuk komitmen ya. Yang ketiganya, dilarang mengganggu orang lain, itu termasuk menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu juga menurut saya termasuk keyakinan kelas menghormati orang lain. Kemudian yang terakhir, bergantian atau menunggu giliran, itu bersabar. Mungkin seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, lanjut lagi ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bahas bersama-sama ada peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu kan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya itu adalah tanggung jawab. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Betul tadi seperti Ibu Nurhot bilang ya, berkomitmen. Terus yang ketiga, dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, itu menghormati orang lain juga ya Bapak Ibu. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya telah melaksanakan aksi nyata tentang kesepakatan kelas dengan murid-murid saya. Nah, lanjut. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Lanjut, Bapak Ibu. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, penguasaan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang dimana kita semua pasti membutuhkan kelima kebutuhan dasar manusia tersebut. Lanjut ya Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, di mana kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Lanjut lagi Bapak Ibu. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Anak-anak
yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Ya, lanjut lagi ya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penugasan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati. Ya, lanjut Bapak Ibu. Di sini ada kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Selanjutnya, 5. Kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan betapa menyenangkan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi mereka. Mereka suka mainan dan suka mengoleksi barang. Suka bergurau, melucu, dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat. Ya. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang satu, penghukum. Yang kedua, sebagai pemantau. Yang ketiga, membuat rasa bersalah. Yang keempat, teman. Yang kelima, manajer. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru ya, Bapak Ibu. Lanjut. Contoh, penetapan 5 posisi kontrol guru kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai makmum itu bisa hormat pada bendera 1 jam, mungkin hukuman kepada siswa tersebut. Kalau pembuat berapa kali Bapak atau Ibu harus bilang, kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu kalimatnya untuk membuat merasa bersalah. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya, kalau sebagai teman itu ayo dong ikut peraturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu. Ya, sekali ini saja. Itu kalau posisinya sebagai teman. Kalau posisinya sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut dan jangan diulangi lagi. Itu posisinya sebagai pemantau.
Lanjut lagi. Nah, di sini ada posisi sebagai manajer juga. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, kasusnya kasus yang tadi ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini renungan bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak, jika ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, Bapak Ibu itu posisinya ada di manajer kah, atau teman, atau sebagai pemantau, atau juga penghukum, atau membuat merasa bersalah. Ya, itu renungan bagi kita ya Bapak Ibu. Ya, lanjut. Di sini ada pernyataan-pernyataan. Di sini ada, saya kecewa sekali denganmu. Siapa yang mengatakan? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu selalu yang paling terakhir. Apakah kamu mau mendapatkan stiker ini? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini. Siapa yang mengatakan? Di sini, saya kecewa sekali denganmu. Itu adalah pembuat merasa bersalah. Terus di sini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai penghukum. Yang ketiga, kamu selalu yang paling terakhir. Itu sebagai penghukum. Apakah kamu mau mendapatkan stiker ini? Itu sebagai pemantau. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Nah, itu sebagai teman. Ya, posisi kontrol. Lanjut lagi. Di sini ada segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi ini untuk memecahkan masalah, ya. Di sini ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan ada juga menanyakan keyakinan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Juga di situ ada validasi tindakan yang salah. Di situ juga ada, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, di situ ada validasi tindakan yang salah. Dan menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu ada di menanyakan keyakinan kelas. Lanjut lagi ya Bapak Ibu. Di sini ada menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini adalah merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, di sini ada contoh kata-kata menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Atau Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu. Seperti itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, mungkin seperti itu kata-kata untuk menstabilkan identitasnya. Lanjut lagi, kamu berhak merasa setuju. Lanjut lagi, itu contoh-contoh kata-kata menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Lanjut lagi, di sini ada validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini adalah restitusi, tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik, tetapi dalam restitusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Nah, validasi tindakan yang salah ini contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tuh. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu pasti patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang buatmu. Yang keempat, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting buat. Nah,
Lanjut lagi di sini, menanyakan keyakinan. Maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Apa keyakinan kelas kita? Nah, mungkin seperti itu. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Mungkin seperti itu ya, contoh kalimat menanyakan keyakinan kelas. Baik, Bapak Ibu, demikian pemaparan mengenai diseminasi budaya positif yang telah dipaparkan atau dijelaskan oleh Ibu Meli Puji Lestari selaku CGP Angkatan 10 tahun 2024. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu apabila ada yang mau dipertanyakan mengenai diseminasi budaya positif. Atas segala hormat dipersilakan untuk pertanyaannya. Baik, silakan tadi yang raise hand duluan Bapak Rizky Zainal Mutakin ya, mangga Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ibu Meli, apakah boleh hukuman diterapkan kepada anak-anak ketika anak-anak itu melanggar aturan sekolah? Terima kasih. Baik, izin menjawab dulu ya. Dari pertanyaan Bapak Rizky Zainal Mutakin terkait tentang apa boleh hukuman itu, gitu ya. Kalau menurut saya boleh, tapi tergantung kitanya juga hukumannya itu seperti apa dan juga tidak mempermalukan siswa tersebut dan bisa membuat siswa tersebut itu tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kalau menurut saya sih seperti itu, Bapak. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau menambahkan, boleh. Saya ke Ibu Sri dulu, mangga Ibu Sri yang udah raise hand. Silahkan open mic. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya ya Bu, bagaimana cara mengembangkan budaya positif di sekolah? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sri. Kalau untuk menurut saya, untuk membangun budaya positif di sekolah atau mengembangkan budaya positif di sekolah itu, kita yang pertama itu kita harus berbagi strategi, mungkin ya Bu. Pertama mungkin dan penting sekali menetapkan visi dan misi yang jelas mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung tinggi. Terus yang kedua, komunikasi yang efektif antara semua anggota komunitas sekolah. Itu adalah kunci, termasuk melalui pertemuan rutin dan komunikasi itu selalu terbuka. Mungkin seperti itu ya, Ibu. Mangga ada yang mau menambahkan, silahkan. Baik, Ibu Nurhat Azizah, silahkan. Terima kasih Bu Meli atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan sedikit ya. Selain yang dijawab tadi oleh Bu Meli tentang berbagi strategi, visi dan misi, kemudian berbagi praktik baik, saya juga ingin menambahkan atas pertanyaan yang Ibu Sri tanyakan, selain komunikasi yang efektif dan terbuka, penghargaan dan pengakuan terhadap pencapaian siswa dan guru juga dapat membantu memperkuat perilaku positif. Kemudian selain itu, penerapan program-program seperti pendidikan karakter, pelatihan keterampilan sosial, emosional, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya juga dapat menumbuh perkembangan budaya positif. Mungkin seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Bu Nurhat. Mungkin ada lagi yang lainnya mau menambahkan?
Nah, kebetulan sudah selesai juga ya materinya. Mangga saya kembalikan kepada Bapak Ian Suryana. Terima kasih. Kami sampaikan wabil khusus untuk Ibu Meli Puji Lestari SPD selaku pemapar materi atau CGP Angkatan 10 tahun 2024 yang telah memaparkan materi tentang diseminasi budaya positif. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan juga tidak lupa kepada Bapak Ibu yang telah memberikan pertanyaan ataupun menambah jawaban. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dalam agenda Zoom diseminasi budaya positif ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan juga mendapatkan ilmu-ilmu kedepannya untuk kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.